Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bisa berdiri di altar ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Meskipun di dunia ini dilanda dengan COVID-19, benar? Tapi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya tidak takut dengan hal-hal yang seperti itu. Virus apakah itu? Tidak takut, karena kita berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada tara. Saya kan. Haleluya. Malam hari ini saya mau bahas tentang berharga. Saya mau bertanya sama teman-teman di tempat ini, apa yang berharga dalam kehidupanmu? Mobil, motor, atau handphone? Saya nggak punya handphone. Apa yang berharga dalam hidupmu? Mungkin bagi teman-teman di tempat ini keluarga besar. Oh, keluarganya, aduh saya sayang dengan keluarga. Aduh Tuhan, saya sayang dengan keluarga saya di Kalimantan Barat. Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Petrus, di situ dikatakan Petrus pasal yang pertama, Petrus 1 ayat yang 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, di sini saya angkat tema yaitu tentang berharga. Tuhan Yesus atau Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Amin. Datang ke dunia menyelamatkan kehidupan kita. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum mengenal pribadi siapa itu Yesus, ketika dia datang ke dunia ini, dia menebus kesalahan kita. Dari perbuatan apa? Yang sia-sia. Dulu minum alkohol, bukan minum air putih. Minum cap tikus dan lain sebagainya, merokok, judi dan lain sebagainya. Itu hal yang hidup yang sia-sia. Kehidupan kita yang sia-sia. Dulunya kita suka berpesta pora dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan perak atau emas, tetapi darah Yesus sendiri yang menanggung kesalahan kita. Amin. Yang menebus kesalahan kita. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, kehidupan kita ini sangat berharga. Amin. Katakan dalam hatimu, saya berharga di mata Tuhan. Dalam hati, bukan dikatakan. Tuhan membayar kita bukan dengan emas atau perak. Bisa saja Tuhan, napa emas, napa perak, tapi enggak. Tuhan Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal. Karena kehidupan kita ini berharga. Karena kehidupan kita, pribadi kita ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini, bagaimana caranya kita membalas kebaikan Tuhan? Bagaimana? Kita tidak bisa membayar dengan emas. Kita tidak bisa membayar kebaikan Tuhan dengan kehidupan, dengan yang berharga dalam kehidupan kita, dengan mobil. Tuhan, ini kita punya mobil, atau ini kita punya motor. Enggak mungkin. Tuhan tidak terima itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, kalau kita sudah tahu kehidupan kita berharga, kalau kita sudah tahu kehidupan kita ini bernilai di hadapan Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua, di situ dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Berarti poin yang pertama yang kita harus lakukan, bagaimana caranya kita membayar kebaikan Tuhan? Mempersembahkan hidup kita. Apa talenta kita pergunakan buat Tuhan. Amin.
Kalau kita tahu main musik, kalau suara saya ini, kalau saya menyanyi, mungkin banyak orang yang tertawa. Tetapi saya percaya, karena kebaikan Tuhan kita persembahkan. Oh, ini kita punya talenta, ini saya punya talenta, persembahkan kepada Tuhan, pergunakan untuk Tuhan. Kalau tahu main musik, berikan buat Tuhan. Teman-teman di altar ini luar biasa. Nah, dan selanjutnya yang kita harus lakukan, berubah oleh pembaruan budimu. Berubah, bukan ibu budi yang berubah, tetapi pembaruan budi kita, mindset kita, pikiran kita harus berubah. Amin. Dulunya kita pikir dulu ini saya begini. Tetapi ketika kita mindset kita, pikiran kita berubah, saya percaya kalau pikiran kita, hidup saya ini berharga, pasti pikiran kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Saat ini saya mau dorong teman-teman di tempat ini. Semangat teman-teman. Mari melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan. Jangan jemu-jemu melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang ada dalam hidupmu, pergunakan ini Tuhan. Pakai saya. Pakai kehidupan saya untuk mempermuliakan nama-Mu. Saya yakin dan percaya ketika kita sudah mempersembahkan tubuh kita, pola pikir kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan dimuliakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam Mahanaim.